Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah cara ya untuk pemula mengukur diameter spool ya. Nah, ini sudah saya siapkan sebuah besi tiok ya. Ini bekas speaker yang kita modif kemarin dulu menjadi 10 inci. Kita pasang tiok 12 inci ya, yang kemarin dulu itu teman-teman. Nah, ini sisanya. Nah, ini besi tiok 10 inci yang kemarin. Ini akan kita pakai sebagai contoh mengukur diameter spool ya. Jadi pengukuran ini sangat penting teman-teman. Jangan sampai teman-teman beli spool yang diameternya belum pasti teman-teman ya, karena itu bisa merugikan teman-teman ya. Nah, jadi harus diukur dulu bagi pemula yang belum tahu diameter spoolnya berapa, ataupun spool yang lama itu udah nggak ada, tapi mau beli spool yang baru. Jadi kita harus ukur dulu. Nah, jika rangkanya masih ada, ya, ini kita siapkan kawat yang lembek seperti ini, yang mudah ditekuk ya, yang lembek. Jika rangkanya masih ada teman-teman. Nah, jika rangkanya masih ada, itu kita juga bisa ngukurnya. Caranya seperti ini. Nah, ini contohnya kita gunakan kawat yang lembek, kita ukur seperti ini. Kita arahkan ke ujung atas ini besi tioknya seperti ini. Nah, ini harus pas. Ini harus pas, teman-teman. Jika belum pas antara ujung bawah dan atas, itu kita ukur di bagian tengah ya, antara ujung bawah dan atas, itu kita paskan. Kita center, maksudnya kita kita paskan antara sisi atas dan bawah. Nah, ini harus di bagian tengah. Nah, ya, karena ini lingkaran ya, jadi kita harus ukurnya di bagian tengah. Nah, kita paskan teman-teman. Jika sudah dirasa pas, kita akan coba ukur menggunakan meteran biasa, karena saya rasa semua orang punya meteran biasa teman-teman. Lalu kita ukur mungkin dari sini saja di bagian 2 ya, karena potongan meteran ini nggak pas, jadi kita ukur di sini. Nah, ini biasanya diameter besi tiok yang 10 inci ataupun 6 inci sampai 5 inci juga ada ya. Itu biasanya ukuran diameter tioknya itu 2,5 ya, atau 25 mm. Ya, teman-teman. Nah, 25 mm atau 2,5 cm. Nah, kita paskan lagi, kita paskan sampai benar-benar pas dari ujung ke ujung. Lalu kita ukur lagi menggunakan meteran biasa ini. Nah, ini jika dirasa sudah pas 2,5 mm ya, atau 2,5 cm, 25 mm atau 2,5 cm. Jika sudah pas seperti ini adalah ukuran besi tioknya. Nah, jadi untuk ukuran spoolnya nanti itu akan naik 25,5 mm. Ya, teman-teman. Nah, itu ukuran diameter spoolnya. Nah, kalau besi tioknya itu 25 mm ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah pas 2,5 cm ya, atau 25 mm. Milimeter ya, teman-teman. Nah, itu jika menggunakan kawat ya, teman-teman. Nah, otomatis saat kita beli spool atau kita gulung spool sendiri, otomatis spoolnya akan naik lagi. Naik sekitar 0,5 mm, teman-teman. Untuk apa? Agar spoolnya saat kita pasang seperti ini itu longgar. Agar longgar. Kalau ngepres teman-teman itu nggak bisa goyang. Atau pasti gosrek, suaranya pasti gosrek ya. Nah, jadi harus lebih besar, spool lebih besar dari besi tioknya. Nah, besarnya berapa? Besarnya dilebihkan 0,5 mm. Contoh, seperti ini ya. Ini kan diameter besi tioknya itu 25 mm. Nah, untuk ukuran spoolnya
itu 25,5 mm. Nah, jadi naik 0,5 mm, teman-teman. Nah, dan jika kita ukur dengan jangka sorong seperti ini, nah ini ukurannya sama, 25,0 ya. Bentar, ini kita paskan karena jangka sorong ini juga udah lama ya. Jadi kita nol-nolkan dulu. Lalu kita ukur lagi yang pas, teman-teman. Nah, ini ukurannya ya, 25,0 mm, teman-teman. Nah, 25,0 mm. Nah, ini untuk ukuran diameter spoolnya nanti, ini akan naik 25,5 mm. Nah, itu adalah spool yang pas untuk speaker jenis ini. Nah, cara pengukurannya sama jika mengukur 12 inci ataupun 18 inci, 15 inci sama, teman-teman. Pengukurannya sama. Nah, ukurannya nanti untuk spoolnya segini, 25,5 mm ya. Nah, jadi kita bisa beli spool yang diameternya 25,5 mm untuk speaker seperti ini. Nah, kita akan coba ukur spool yang ini ya, karena ini pas ya. Nah, ini ukurannya 25,5 mm, teman-teman. Ini yang biasa saya pakai ya, diameternya untuk spool speaker 10 in ataupun 8 in, 6 in juga bisa ya. Nah, seperti ini untuk diameter spoolnya. Nah, ini bisa kita catat 25,5 mm ya, atau 25,4 juga bisa. Sampai 25,6 juga bisa, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai salah beli spool ya. Jangan sampai spoolnya longgar, nantinya gosrek lagi di bagian luar di besi washer, ataupun spoolnya sempit, itu pasti gosrek lagi di bagian tiok, besi tiok ini. Nah, jadi saat pemasangan nanti ini kita siapkan kertas seperti ini, juga bisa kertas kalender ya, teman-teman. Nah, ini kita potong menjadi 3 bagian. Bentar, saya ambil gunting dulu. Nah, saat kita potong 3 bagian ini seperti ini akan kita gunakan untuk mengganjal spoolnya. Nah, sebelum spoolnya kita lem di speaker, ya di daun speaker ya. Nah, kita ganjal seperti ini di 3 sisi bagian. Agar apa? Agar saat selesai pengeleman nanti, itu spoolnya nggak rapat ke besi tiok. Nah, ini sebagai ganjelan ya. Nah, ini sebagai ganjelan. Agar apa? Agar spoolnya juga nggak gosrek, teman-teman. Ataupun bunyi krek-krek-krek saat dibunyikan ya. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Ini buat teman-teman yang masih pemula, teman-teman ya. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin sudah subscribe dan nonton video-video saya yang sebelumnya, itu pasti sudah mungkin sudah mahir membuat spool ya. Nah, oke, seperti ini. Ini nantinya akan kita lepas lagi untuk bagian pengganjalnya. Ini setelah lem di daun speakernya nanti ya, itu terpasang atau sudah dilem. Jadi spoolnya akan berada di bagian tengah. Nah, ya, spoolnya akan pastinya berada di bagian tengah karena udah kita ganjel tadi sebelum pengeleman. Nah, jadi jangan asal-asalan untuk pasang spool, teman-teman. Kenapa? Karena ya akibatnya sangat fatal ya, karena jika salah otomatis kita bongkar spoolnya lagi, teman-teman ya. Nah, semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan jawab ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.